ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Terima kasih atas kesempatannya telah ikut bergabung di dalam pelaksanaan layanan informasi terkait dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri kita di tahun ajaran 2021 ini. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan selamat bergabung juga kepada Ananda semuanya. Semoga yang tergabung di sini dan yang ikut seleksi SNMPTN lulus sesuai dengan bakat minat serta sesuai dengan yang Ananda inginkan. Nah, untuk mengawali jumpa kita, Ibu sedikit perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Reni Zulianti. Di sini Ibu pembina kelas binaannya kelas 3 seni lukis sama DI, desain interior. Dan kelas-kelas yang lain pembinanya Ibu Desnaili, ada Pak Zul, dan ada Bapak Anasrul. Mungkin Ananda sudah kenal. Nah, khusus dengan Ibu, seperti yang Ibu sampaikan melalui grup WA kita kemarin, bahwa segala terkait dengan informasi, baik itu SN, SB, itu akan Ibu sampaikan melalui grup WA kita. Jadi, untuk Ananda, silakan nanti dipantau aja segala informasi terkait dengan perguruan tinggi di grup WA kita ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Nah, sebelumnya Ibu ingin jelaskan dulu kepada Ananda agar nggak bingung nanti ya. Sebentar ya. Nih. Silakan Anda perhatikan, ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Ini sebelum kita masuk ke SNMPTN-nya ya Ananda. Untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi itu sendiri, yang jalur prestasi atau jalur undangan itu terdiri dari 3. Ini yang untuk perguruan tinggi negeri ya Ananda. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah SNMPTN yang sering kita dengar selama ini ya. SNMPTN itu panjangnya apa? Nah, SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, bisa Anda lihat di template yang telah Ibu perlihatkan ini ya, di PowerPoint. Nah, yang kedua adalah untuk politeknik. Kalau yang SNMPTN itu untuk universitas negeri ya, perguruan tinggi negeri. Nah, kalau yang untuk politeknik namanya PMDKPN. Nah, PMDKPN itu apa panjangannya? PMDKPN adalah penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri, itu untuk politeknik. Nah, misalnya untuk jurusan teknik informatika, administrasi negara, analisis keuangan, arsitektur, dan banyak hal lainnya, itu namanya untuk pemilihan program studinya itu di Politeknik. Nah, untuk lebih detailnya program studi Politeknik yang apa saja, itu ada linknya yang telah Ibu bagikan. Ananda bisa nanti melihatnya, nanti akan Ibu bagikan di grup WA hasil dari layanan informasi ini secara daring. Nah, kemudian yang untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, namanya SPAN PTKIN, ini juga jalur prestasi ya Ananda. Nah, kesemuanya ini, baik itu SPAN PTKIN, SNMPTN, PMDKPN, itu jalur prestasi, tidak melalui jalur tes. Nah, perlu dicatat bahwa ini melalui seleksinya adalah nilai Ananda. Nah, biasanya nilai yang diperhitungkan itu ada 3. Kalau kita dari SMK ada tambahnya 1 ya, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan kejuruan Ananda. Nah, itu biasanya yang paling dominan untuk di penilaiannya dalam pemilihannya ya. Nah, sedangkan yang untuk jalur seleksinya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini gambaran umumnya aja terlebih dahulu. Yang untuk seleksi itu SBMPTN. SBMPTN untuk Universitas Perguruan Tinggi Negeri juga, tapi yang sifatnya umum. Kalau yang politeknik itu namanya UMPN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau yang tadi SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau yang UMPTKIN yang untuk perguruan tinggi agama Islam, UMPTKIN namanya ujian masuk perguruan tinggi keagamaan
Islam Negeri. Nah, biasanya yang untuk SPAN PTKIN atau UMPTKIN ini jurusan yang paling banyak itu kayak perbankan syariah, akuntansi syariah, manajemen bisnis syariah, komunikasi penyiaran Islam, pendidikan agama Islam, dan lain-lain. Nah, mungkin sampai di sini Ananda mengerti dulu ini dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk pengenalan lebih jauh tentang SMPTN-nya. Nah, jika ada pertanyaan, Ananda bisa bertanya melalui chat di bawah atau nanti di WA aja, nanti kita akan bahas. Karena waktunya juga terbatas ya, Ananda. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk jadwal kegiatan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini tahun 2021, bisa Ananda lihat jadwalnya di sini. Nah, dimulai dari registrasi akun. Registrasi akun ini dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, kemudian penetapan siswa yang eligible. Eligible ini artinya yang berhak ya, Nanda. Nah, untuk kota kita sendiri nanti akan Ibu jelaskan. Nah, kemudian pengisian PDSS, pangkalan data sekolah ya. Yang untuk pengisian PDSS ini adalah tim dari sekolah kita, SMKN 4 Padang. Kemudian lanjutkan dengan pendaftaran bagi Ananda sendiri. Dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 24 Februari. Nah, kemudian pengumuman hasilnya tanggal 22 Maret. Nah, dilanjutkan dengan pendaftaran ulang bagi Ananda yang dinyatakan lulus. Nah, ini bisa dilihat di bagian laman perguruan tinggi negeri penerima masing-masing ya Ananda. Nah, selanjutnya yang perlu Ananda ketahui bahwa di dalam SMPTN ini ada jalur dan kuotanya. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada SN, ada SB, ada seleksi mandiri. Yang tadi belum Ibu singgung seleksi mandiri ya. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu. Untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, minimumnya adalah 20%. Berarti sedikit ya, Nanda, sedikit sekali yang mau diterima. Dan ini berdasarkan nilai akademik saja, seperti Ibu jelaskan tadi ya, atau nilai akademik dan prestasi lain. Jika Ananda berprestasi, itu boleh dilampirkan nanti di bagian portofolionya, nanti akan ada lampiran prestasi Ananda. Nah, biaya ditanggung oleh pemerintah. Ya, ini yang bonusnya untuk SMPTN. Ya, Ananda. Jadi, biaya ditanggung oleh pemerintah. Ananda tidak dikenakan biaya sepersen pun. Cukup Ananda hanya memberikan nanti fotokopi rapornya aja yang dibagikan ke guru BK Ananda atau pembina BK Ananda masing-masing. Nah, selanjutnya, untuk SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, bedanya dengan SN, kalau SN gratis, kalau SB bayar. Kalau SNMPTN ini tanpa tes, kalau SBMPTN dengan tes. Nanti jalurnya UTBK ya Ananda, nanti kita bahas. Nah, kuota untuk SBMPTN ini sendiri minimum 40%. Jadi, berdasarkan hasil dari ujian tulis berbasis komputer, atau UTBK namanya, yang sering kita dengar. Jadi hasil UTBK dan kriteria lainnya tadi dilaksanakan ujiannya terlebih dahulu, baru nanti bisa Ananda daftar SBMPTN-nya. Nah, kemudian untuk jalur mandiri. Nah, jika Ananda, semoga aja ya, jika Ananda tidak lulus SMPTN, semoga Ananda lulus semuanya. Ibu nggak berharap Ananda tidak lulus, berharap semuanya ikut ini lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika Ananda tidak lulus di SMPTN, Ananda bisa ikut seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jika tidak lulus juga, Ananda bisa ikut seleksi mandiri. Nah, jika tidak lulus juga, bisa Ananda daftar ke universitas atau perguruan tinggi swasta. Ya, nanti jika ada pertanyaan silakan tanya kepada Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang penting aja dulu, sekarang akreditasi sekolah kita adalah B. Jika akreditasi sekolah kita B, jadi kuota kita hanya 25% terbaik di sekolah kita. Nah, untuk SMKN 4 sendiri, jika ada siswa yang mendaftar, semuanya jika memenuhi syarat akan Ibu daftarkan. Tapi sesuai dengan kuota yang telah tersedia ya Ananda. Jika melebihi kuota, akan dilakukan perankingan nanti. Perankingannya nanti akan dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, kemudian persyaratan bagi peserta apa? Seperti yang Ibu jelaskan, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, jika Ananda memiliki prestasi, prestasi ini adanya ketika Ananda telah di SMK ya Ananda. Jika prestasi yang Ananda dapatkan ketika di SMP itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah ketika Ananda di
SMK. Nah, selanjutnya silakan nanti Ananda cek sendiri NISN Ananda di portal NISN nasional apakah terdaftar atau tidak nanti. Biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya permasalahan siswa itu adalah di NISN-nya. Karena NISN-nya tidak terdaftar, akhirnya tidak bisa melakukan pendaftaran lanjutan. Nah, namun nanti akan di-cross-check oleh pihak sekolah kita, operator sekolah, terkait dengan NISN Ananda ini semuanya. Nanti akan kita lihat kecocokannya. Jika ada permasalahan NISN, nanti silakan Ananda hubungi nanti pihak sekolah ya. Yang maksud Ibu pihak sekolah di sini bisa Ananda konsultasikan ke pihak BK. Kemudian, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Nah, rapor semester 1 sampai 5 ini tidak ada satupun yang di bawah KKM. Jika ada nilai Ananda yang di bawah KKM, maka otomatis sistem akan menolaknya secara langsung dan tidak bisa didaftarkan. Nah, itu makanya Ibu bilang dari awal, rapor Ananda dari semester 1 sampai 5 harus benar-benar tidak ada terkontaminasi dengan nilai di bawah KKM. Maksudnya apa? Nilai Ananda itu semuanya kategori baik atau lebih baik, itu lebih bagus. Misalnya KKM Ananda 70, di rapor nilainya 65, jadi itu tidak bisa. Minimal harus 70 sesuai dengan KKM, atau di atas KKM itu lebih bagus ya. Nah, yang keempat, peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga itu wajib mengunggah portofolio. Portofolionya itu seperti apa, Bu? Portofolionya itu nanti akan Ibu sebarkan dan Ananda pun bisa melihatnya nanti ketika Ananda telah mendaftar di SMPTN melalui akun LTMPT yang Ananda. Nah, jadi jangan khawatir, nanti akan dipandu Anandanya. Nah, apa-apa ya, boleh dimanapun. Tapi kalau dua, hanya ada di satu provinsi saja. Nah, disarankan Ananda tidak lintas minat ya. Ini tergantung perguruan tinggi negeri yang dituju. Jika tidak bersedia mereka, maka itu tidak bisa ya Ananda. Halo, halo Bu. Ya, halo. Dengar suara Ibu Ananda? Udah, kita lanjutkan ya Ananda. Udah, kita lanjutkan ya Ananda. Untuk selanjutnya, terlihat ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk tahapan pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi ini tahun 2021, yang pertama adalah pengumuman kuota oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin Ananda bertanya, berapa sih kuota sekolah kita? Kuota sekolah kita adalah berjumlah, silakan Anda lihat, total siswa kita keseluruhan 226. Nah, untuk kuota siswa, untuk seni rupa aja itu 57 orang ya. Nah, apa aja yang termasuk dalam kuota yang termasuk dalam kategori seni rupa? Seni lukis, DKV, patung, DI, animasi. Jika kita bagi itu keseluruhannya hanya 11 orang per lokalnya.
perjurusan maksud Ibu. Nah, perjurusan, tapi ini nanti akan dibicarakan secara teknis bagaimana pelaksanaannya nantinya. Kemudian untuk teknik komputer ini MM 14 orang, DKT, desain dan produk kreatif pria KT 16 orang. Nah, dari kesemuanya itu mungkin Ananda bisa melihat bahwa kuota untuk sekolah kita sedikit sekali ya dibandingkan dengan tahun kemarin. Itu tidak pakai tidak seperti ini, tidak ditentukan kuotanya berapa. Nah, Ibu lanjutkan. Kemudian registrasi akun lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri bagi sekolah. Ini telah dilakukan oleh sekolah kita. Dan kemudian registrasi akun lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa. Nah, bagi siswa yang ingin mendaftar SNMPTN itu wajib bagi mereka untuk registrasi terlebih dahulu ya di akun LTMPT. Nah, LTMPT ini kepanjangannya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Mau SN, mau SB nanti harus daftar di LTMPT ini dulu. Nah, kemudian sekolah menentukan calon peserta. Nah, ini maksudnya yang eligible tadi. Yang siswa yang berhak tadi itu sesuai dengan kota yang ada. Kemudian pengisian PDSS. Ini sekolah yang melakukannya ya. Untuk pendaftaran SNMPTN sendiri, itu Ananda yang mendaftarkannya. Mulai dari pemilihan perguruan tinggi negeri, program studi, pengunggahan portofolio, kemudian kesemuanya itu Ananda sendiri yang melakukannya. Tidak Ibu, tidak pihak-pihak sekolah yang lain. Nah, cuman untuk melakukan pendaftarannya, jika Ananda terkendala, nanti akan dibantu oleh pihak sekolah. Ananda bisa bertanya langsung melalui grup yang telah ada ya, grup yang telah kita buat. Kemudian seleksi jalur SNMPTN-nya ini ditentukan oleh dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Bukan Ibu yang menyeleksinya, Ananda berhak atau tidak, bukan, tapi pihak perguruan tinggi. Nah, kemudian pengumuman hasil kelulusan. Nah, dilanjutkan dengan pendaftaran ulang bagi Ananda yang dinyatakan lulus nantinya. Nah, kemudian untuk registrasi akun lembaga tes masuk perguruan tinggi sendiri dimulai dari oleh sekolah, kemudian bagi Ananda yang ingin mendaftar. Nah, bisa Ananda lihat jadwalnya kapan, mulai dari 4 Januari sampai 1 Februari. Nah, pertanyaannya sekarang kan udah tanggal 10 nih. Bu, bisa nggak kita daftar sekarang? Kalau sekarang, sekolah kita masih mempersiapkan registrasi akun sekolahnya. Karena untuk akun sekolahnya itu banyak hal yang harus diperbaiki oleh operator kita dulu. Mulai dari menyinkronkan data Ananda ke Dapodiknya. Kemudian nanti baru mengisi data-data Ananda yang lain yang dirasa perlu. Kemudian nanti akan diinformasikan bahwa kapan sih Ananda untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti udah ada jadwalnya tersendiri ya Ananda. Nah, untuk pendaftaran UTBK sendiri, UTBK untuk SBMPTN, ujian tes berbasis komputer, registrasi akunnya udah dimulai tanggal 7 Februari. Jadi berbeda dengan SNMPTN ya Ananda. Kalau untuk UTBK SBMPTN, pendaftaran di LTMPT-nya itu dimulai dari 7 Februari sampai 12 Maret. Tapi semoga Ananda tidak ikut daftar untuk UTBK ini ya, mudah-mudahan lulus di SNMPTN-nya. Nah, selanjutnya, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena kita adalah SMK, maka yang prioritas dan yang akan yang diambil nilainya yang lebih tinggi itu adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kompetensi keahlian Ananda. Kalau yang untuk jurusan IPA, IPS, dan bahasa ini adanya di SMA atau di madrasah aliyah ya, ini ada jurusan IPA, ada IPS, ada bahasa. Kalau kita SMK ya, ada kompetensi keahliannya. Di situ lebihnya kita dari mereka ya. Nah, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya Ananda. Ibu cepat aja, karena waktu kita terbatas. Nah, untuk UTBK sendiri, ujian tes berbasis kompetensi, pelaksanaan tesnya dilaksanakan dalam 2 gelombang ya Ananda. Nah, bedanya dengan tahun kemarin, kalau 2 tahun kemarin kalau nggak salah Ibu, setiap peserta boleh mengikuti 2 kali tes. Tapi sekarang tampaknya dibatasi, cuma 1 kali tes. Nah, hasil tertinggi lah nanti yang akan bisa dan disaring untuk masuk perguruan tingginya. Nanti secara teknis Anda bisa tanyakan sama Ibu. Kalau Ibu jelaskan secara rinci, waktu kita nggak sampai.
Nah, silakan Anda lihat nih. Ini bedanya tadi yang Ibu jelaskan tadi. Untuk UTBK atau untuk SBMPTN ya sudah melalui tes, kita juga bayar, juga ikut tes gitu. Nah, untuk hasil untuk pembayaran biaya ujian tes berbasis komputernya itu tergantung ya. Tergantung. Kalau kita mengambilnya adalah Saintek, nah itu kalau nggak salah Ibu 200, Soshum 200, tapi kalau gabungan Saintek dengan Soshum itu 300 kalau nggak salah Ibu. Nah, nanti bisa Ananda lihat lebih jauh. Nah, untuk ujian tes potensinya TPS, Ibu singkat aja ya, TPS dengan TKA, itu sudah dijelaskan apa-apa saja yang akan diujikan, maka Ananda harus siap dengan ujian tersebut. Nah, bisa Anda baca. Kalau yang untuk tes potensi skolastik dengan kompetensi akademiknya itu berbeda ya Ananda. Kalau yang untuk campuran berarti tes potensi skolastik digabung dengan tes potensi akademik. Nah, ini dia. Nah, jika sedikit Ibu jelaskan, jika Ananda, sekarang kita kan ada di SMK. SMK ini tergolong kemana? SMK ini adalah, SMK kita adalah tergolong kepada SMK IPS. Karena kita tidak belajar lebih mendetail tentang biologi, kimia, fisika, makanya kita tergolong ke SMK IPS atau SMK Soshum ya Ananda. Nah, Ibu contohkan satu buah, kalau seandainya Ananda nanti tidak lulus di SNMPTN, maka Ananda ingin tetap melakukan pendaftaran melalui SB, maka Ananda harus ujian tes berbasis komputer terlebih dahulu dengan cara mendaftarkan diri Ananda di LTMPT, kemudian melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya Ananda memilih ujiannya untuk program studi karena kita adalah SMK IPS. Misalnya Ananda sekarang di SMK jurusannya DI mau mengambil teknik itu kan Saintek ya. Nah, maka Ananda harus mengambil kelompok ujiannya yang Saintek. Tapi kalau Ananda ragu antara jurusan IPA atau IPS atau mengarah ke Saintek atau Susu, maka Ananda ambil campuran. Kalau campuran ini bisa Ananda milih kedua-duanya ya Ananda. Nah, untuk lokasi ujiannya pun berbeda. Nah, untuk tahapan pendaftaran ujian tes berbasis komputer, nah seperti yang Ibu jelaskan dari awal tadi, registrasi dulu. Baik itu UTBK, untuk jalur SB, SN, tetap registrasi akun LTMPT-nya. Nah, kemudian melakukan login, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data. Ini dilakukan agar Ananda data-data yang Ananda isikan itu benar. Jadi Ananda perlu melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian memilih menu pendaftaran. Nah, setelah Ananda memilih menu pendaftaran, dilanjutkan dengan memilih ujian tes berbasis komputer di perguruan tinggi negeri. Jenis ujiannya apa? Tadi yang Soshum dengan yang Saintek tadi. Kemudian sesi ujiannya Ananda juga yang memilihnya. Nah, kemudian baru lakukan pembayaran. Nah, setelah Anda lakukan pembayaran, melakukan login kembali di laman portal TMPT dan dilanjutkan dengan memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta ujiannya. Kalau Anda belum bayar, maka tidak bisa dicetak kartunya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti ujian tes berbasis komputer. Nah, yang perlu Anda catat adalah mencatat hari, tanggal, dan sesi ujian tes berbasis komputer Anda. Nah, untuk ujian tes berbasis komputer ini tersebar di seluruh Indonesia. Jika Anda sekarang ada di Jakarta, boleh nggak ikutan ujian tes berbasis komputernya di Jakarta? Boleh, silakan Anda pilih lokasi ujiannya sesuai dengan domisili Anda saat ini. Nah, silakan Anda lihat pelaksanaan ujiannya, ini bisa menyusul ya Anda. Bisa Anda lihat nanti waktu pelaksanaan ujiannya. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, berarti betul kan? Yang untuk UTBK-nya SBMPTN sebesar 200.000. Untuk Soshum dan Saintek ini gabungan yang campuran ya 300.000. Nah, beruntung Ananda yang bisa ikut jalur seleksi nasional SNMPTN ya, nggak bayar. Nah, untuk SBMPTN
Itu setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing 1 program studi pada 2 perguruan tinggi negeri ya Ananda. Nah, persyaratannya apa aja? Persyaratannya adalah siswa lulusan tahun 2019 dan 2020. Nah, Ananda saat ini adalah calon siswa lulusan tahun 2020. Calon baru ya Ananda, calon lulusan tahun 2020. Berarti yang tahun kemarin juga bisa ikut untuk SD. Yang untuk SNPTN nggak bisa. Yang untuk SNPTN khusus untuk yang lulus tahun 2020 ini aja. Nah, kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Ini yang mau ikut seleksi bersama ya. Nanti nilai UTBK Ananda akan di-ranking untuk di perguruan tinggi Ananda masing-masing. Nah, selanjutnya memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni, nah berarti ini sama ya Nanda yang untuk SN. Kalau memilih jurusan yang seni, itu wajib seni dan olahraga itu wajib mengunggah portofolio. Berarti nggak ada bedanya dengan SNPTN, tetap mengunggah portofolio. Nah, untuk tahapan pendaftaran SBMPTN dimulai dari pendaftaran melalui laman portal ETMPT, kemudian mengisi biodata Ananda. Nah, kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN, bagi Ananda yang nantinya tidak berkesempatan untuk lulus di SNMPTN, Ananda bisa melakukan pendaftaran melalui SBMPTN, tapi tidak perlu lagi Ananda mengisi data karena Ananda telah mengisi datanya ya. Kemudian memilih perguruan tinggi negeri dan program studi, mengunggah portofolio, nah kemudian menunggu pengumuman hasil kelulusan. Nah, ini jadwal ujian tes berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, bisa Anda lihat. 7 Februari sampai 12 Maret itu adalah registrasi akun LTMPT-nya. Nah, diakhiri dengan tanggal 14 Juni 2021 itu pengumuman hasilnya, Nanda. Nah, sekarang kita lanjut kepada peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini kemarin banyak sekali yang menanyakan tentang pendaftarannya ya. Nah, untuk peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Nah, informasi detail dapat dilihat pada website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Ini alamatnya udah Ibu jelaskan ya, Ibu terakan ya. Nanti akan Ibu bagikan. http://kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, segala informasi yang sifatnya resmi Ananda bisa lihat di sini, di web yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, jika ada informasi lain di luar dari web resmi ini, berarti itu info dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan diambil dan jangan dijadikan sebagai patokan. Tapi info resminya ada di sini. Silakan nanti Ananda buka linknya, kemudian Anda baca-baca. Nah, kalau untuk saat ini belum buka ya Ananda karena masih pendataan baru, belum lagi. Yang masih terbuka sekarang adalah untuk tahun 2020 kemarin. Nah, apa sih persyaratan penerima KIP kuliah ini? Nah, ini adalah data dari tahun 2020 ya, yang perlu Ibu jelaskan sedikit bahwa data ini mungkin sama dengan tahun sekarang, tapi tidak tertutup kemungkinan akan berbeda. Nah, yang perlu Ananda pahami adalah, nah kalau untuk tahun kemarin, salah satu syaratnya adalah Ananda memiliki KIP. Nah, beruntunglah bagi yang sudah mempunyai KIP sekarang. Atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, PKH. Nah, coba ditanya dulu kepada orang tuanya, mamanya, apakah punya kartu PKH atau enggak. Kalau tidak, Keluarga Sejahtera. Atau KKS ya, Ananda. Nah, jika dalam hal ini mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tuanya atau wali belum memiliki kartu keluarga sejahtera atau program keluarga harapan,
maka Ananda masih dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, asalkan memenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Ini syarat tambahan ya Ananda. Dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan setelah dibagi dengan jumlah keluarga maksimalnya 750.000. Ini per bulan ya Ananda. Nah, surat keterangan ini bisa Ananda peroleh melalui wali jorong Ananda atau ketua RT RW setempat. Ini bisa diminta di sana ya Ananda. Nah, untuk jalur-jalurnya aja dalam pendaftarannya mulai dari siswa, ini semuanya siswa ya, tapi kalau seandainya Ananda memiliki kesulitan, silakan nanti Ananda hubungi guru pembina BK Ananda masing-masing untuk minta bantuan bagaimana sih pendaftarannya. Nah, dimulai dari pendaftaran, login. Untuk login sendiri, Ananda bisa membuka kipkuliah.kemendikbud.go.id siswa login. Nah, jika Ananda belum pernah terdaftar, silakan nanti Ananda klik daftar di bawah ini dulu, nanti Ananda ikuti langkah-langkahnya sehingga nanti Anda mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, nomor pendaftaran dan kode akses itulah yang Anda gunakan untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau untuk sekarang, jika Anda akses ini, maka tampilannya seperti ini. Proses pendaftaran akun KIP Kuliah tahun 2020 telah ditutup. Ini artinya tahun 2021 bersabar menunggu ya Anda. Nanti juga akan diinformasikan. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pendaftaran PMDK PN Politeknik ini menyusul. Jadi biasanya pendaftarannya ini untuk Politeknik ini kisaran bulan Maret kalau nggak salah Ibu ya. Silakan nanti. Oh maaf, ini sudah dibuka, pendaftaran akan dibuka pada tanggal 11 Januari. Oh ya, pendaftarannya sudah dibuka mulai besok. Kalau tahun kemarin bulan Maret kalau nggak salah Ibu. Berarti ini hampir berdempetan dia dengan SNMPTN-nya. Nah, jika ada Anda yang bertanya, Bu, bagaimana sih kalau seandainya saya sekarang kan daftar tuh SNMPTN dan saya juga berminat untuk daftar poli karena saya bingung nanti kalau saya tidak lulus SNMPTN ternyata lulus poli, mana tahu. Bagaimana Bu, apakah bisa? Jawaban Ibu adalah bisa. Silakan Anda daftar untuk SNMPTN, daftar juga, dan PMDKPN daftar juga. Mumpung ini adalah seleksi melalui rapor, tidak melalui jalur tes tadi ya, seperti Ibu jelaskan. Nah, yang penting, yang perlu Ananda ingat adalah jurusan yang Ananda pilih, ini untuk pemilihan jurusan ya Ananda, jurusan yang Ananda pilih sesuaikan dengan minat dan bakat Ananda. Kemudian perhatikan akreditasi jurusan dan kampus. Kenapa? Karena jika tidak Ananda perhatikan akreditasi jurusan dan kampus, nanti ketika Ananda melamar pekerjaan, itu akan ditanya dan itu akan mempengaruhi. Nah, kemudian yang paling penting adalah peluang kerja setelah tamat. Sering Ibu bilang kepada Ananda yang datang ke ruang BK, untuk pemilihan jurusan, jangan hanya memilih jurusan yang diidolakan orang. Orang banyak ke sana, kita juga ikut. Jangan. Perhatikan peluang kerja Ananda. Nanti setelah tamat, jangan sampai Ananda menganggur. Itu maksud Ibu ya. Nah, jika Ananda setelah tamat kuliah, Ananda ada pekerjaan, ada peluang untuk Ananda. Jadi, nggak sia-sia selama ini. Itu maksud Ibu. Nah, kemudian izin dari orang tua. Nah, silakan Anda bicarakan dengan orang tua Ananda, baik ayah, ibu, kakak. Silakan. Karena nanti ini akan berkaitan dengan biaya Ananda. Kalau tidak izin orang tua nanti bagaimana gitu. Jika jarak antara universitas atau perguruan tinggi Ananda dengan rumah jauh, gimana nanti? Mulai dari biaya hidup, ongkos dan segala macam itu kan perlu dipertimbangkan. Jadi itu perlu izin orang tua. Itu makanya Ibu ingatkan bahwa Ananda harus berkonsultasi dengan orang tua Ananda. Nah, kemudian kalau dapat peluang yang besar itu adalah jurusan yang linear dengan jurusan Ananda saat ini. Misalnya apa? Contohnya, jika Ananda saat ini adalah jurusan Anda adalah seni lukis, jika Ananda pilih nanti jurusan seni juga ketika di UNP atau di isi perang panjang, itu peluang diterimanya itu besar.
Kalau misalnya, boleh nggak Bu, kalau saya mengambil jurusan selain dari seni, misalnya saya sekarang adalah jurusannya seni lukis, saya mau mengambil pendidikan bahasa Inggris, boleh nggak Bu? Boleh, cuma peluang Anda itu tidak sebesar yang tadi, soalnya itu sudah tidak linear dengan jurusan Anda. Cuma jika nilai Ananda sangat ini di jurusan bahasa Inggris, nilai Ananda pun memadai untuk jurusan bahasa Inggris, silakan Ananda ambil. Ya, mungkin untuk saat ini jika ada pertanyaan, udah ada beberapa pertanyaan ya Ananda. Wah, maaf Ibu baru lihat. Nggak kedengaran. Halo Ananda semuanya, dengar Ibu? Nah, Ada, Bu. Oh, dengar. Oh ya. Mungkin untuk sesi kita hari ini mungkin sampai di situ aja dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Nggak ada. Bu, Ervan ada pertanyaan. Oh ya, silakan Evan. Kalau data lapor kita yang salah tuh, kita pergi untuk memperbaikinya tuh ke mana, Bu? Ke siapa gitu? Berarti Soalnya ada data lapor yang salah di dalamnya itu. Ada juga kemarin di lapor hilang, belum ada dapat tanda tangannya. Ke siapa mau memperbaiki? Oh gitu. Evan jurusannya apa? Multimedia, Bu. Multimedia MM ya. BK-nya Bapak Anas ya? Iya, Pak Anas. Bapak Anas. Wali kelasnya siapa? Sekarang Bu Rini. Bu Rini. Nanti kan konsultasi dulu dengan Bu Rini. Apa kata Bu Rini nanti ikuti aja dulu. Kemudian jangan lupa sampaikan juga dengan Bapak Anasnya ya. Nilai yang bermasalah itu di semester berapa? Nilai sih nggak ada yang masalah, Bu. Cuman waktu itu lapor hilang sama waktu setelah pendaftaran daftar ulang naik kelas 2. Semester 1, 2 dan 3 tuh hilang, Bu. Oh gitu. Nama Irfan apa panjangnya? Irfan Maulana Habibi, Bu. Irfan Maulana Habibi. Yang hilang itu semester berapa, Irfan? 1, 2 dan 3 udah dikopikan, Bu. Cuman meminta tanda tangannya lagi itu kan belum, Bu. Oh gitu. Sama kepala sekolah yang lama juga belum. Terus ada NIS sekolah yang NIS sekolahnya 0, Bu. Nggak ada NIS sekolahnya di situ. Rata-rata hampir semuanya 0 gitu. Lapor ada nih sekolahnya. NIS sekolah 0. NIS sekolah 0. Tanda tangan belum. Kepala sekolah yang lama berarti Pak Zul. Pak Zul. Pak Zul udah SMK 3 sekarang ya. Besok Irfan bisa ke sekolah? Besok bisa. Besok bisa. Besok temui Bu di ruang BK ya. Iya, Pak, di ruang BK. Bawa rapornya sekalian semuanya. Dari semester 1 sampai 5. Ya ini untuk Ananda semuanya juga, silakan kumpulkan rapornya semester 1 sampai 5 ya Ananda. Dan kasihkan nanti ke BK-nya masing-masing. Kalau yang untuk lukis dan DI itu sama Ibu. Nah, mungkin Anda nanti tahu dulu, silakan nanti dikasih sama Ibu. Maaf ya Anda. Udah, Van? Udah, Bu. Itu aja yang ditanya. Itu aja. Jadi besok bawa rapornya ya, temu Ibu. Iya, Bu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Nanda, masih ada lagi pertanyaan? Permisi Bu, saya mau bertanya. Ya, Hikmatul. Iya, Hikmatul. Ya, silakan Hikmah. Saya ingin tanya Bu, untuk nilai rapor masuk perguruan tinggi itu minimalnya itu berapa ya Bu?
Kalau untuk jalur SNPTN ya, Ya. kalau untuk jalur SNPTN tidak ada patokan yang jelas di atas KKM, soalnya nanti nilainya akan diinputkan. Nggak ada patokan harus Oh, sekian. Nggak, kalau KKM Ananda 80 ya minimalnya 80, seperti itu. Kalau KKM-nya enggak. 70, minimalnya 70. Berarti nggak boleh kurang dari KKM gitu ya, Bu? Ya, benar sekali, nggak boleh kurang dari KKM. Oh ya. Nah, makasih, Bu. Iya, sama-sama Hikmah. Ada lagi Ananda? Bu, Efren tanya lagi. Ya, silakan. Kalau ya. nilai kita merah, salah satu nilai kita merah itu sebelum SBMPTN mulai harus kita tuntaskan dulu, gitu. Iya, sebenarnya prosedurnya kayak gitu, nggak ada lagi waktunya untuk menuntaskan sekarang. Cuma kalau nilai Ananda berapa poin yang merahnya, Evan? 1. 1. Di semester? Keterampilan aja. Keterampilan. 5. Oh, di semester 5. Kalau di semester 5 mungkin boleh Irfan. Silahkan nanti Irfan temui guru yang bersangkutan. Gurunya siapa, Irfan? Ayo, Gurunya siapa? Bu Net. Oh, Bu Net. Bu Net Tri. Ya, oke. Silakan nanti Ananda temui Bu Netnya ya, Irfan ya. Tentu dengan prosedurnya Irfan harus selesaikan tugas-tugasnya ya nanti. Iya, Bu. Ya. Oke, Oke. Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Irfan. Ada lagi pertanyaan Ananda? Bu, kalau untuk perjurusan itu, Bu, peluang misalnya saya animasi nih, mau masuk ke animasi di UNP, peluang untuk masuknya itu besar nggak, Bu? Nanti ketika Hikmah mau mendaftar SMPTN, nanti kan Ibu kasihkan username nanti itu sama password. Nah, pas nantinya mau mendaftar, nanti akan nampak peluangnya di sana, berapa jumlahnya. Biasanya kalau untuk animasi, kalau nggak salah Ibu satu lokal dimintanya ya, 30 orang siswa. Nah, untuk 30 orang siswa itu se-Indonesia, peluangnya itu ya 30 orang itu aja gitu. Tapi kalau untuk animasi sendiri kan jurusan itu kan agak langka, yang ada cuma di Bali, kita satu sama di Jogja ya, kalau nggak salah ya. Berarti peluang kita besar. Kalau untuk animasi, insya Allah. Soalnya yang tahun-tahun kemarin yang animasi umumnya banyak yang lulus. Ya, Hikmah? Yang lulus. Soalnya kan di UNP ini baru dibuka, Bu. Jadi mau ke sana gitu masuk jurusannya. Tapi kan kata orang kan SNPTN ini tergantung peringkat gitu, peringkat sama nilai. Jadi nilai saya kadang nggak sampai, kadang ada yang pas-pas KKM, Bu. Bisa lulus nggak kalau kayak gitu, Bu? Kalau untuk menjamin lulusnya Ibu nggak bisa. Ya, nanti penentuan kelulusannya itu ya universitasnya masing-masing, penerima universitasnya. Gitu. Yang penting sekarang Hikmah daftar aja dulu. Ya. Masalah lulus nggak lulusnya itu jangan dipikirkan, tapi optimis aja untuk lulus. Kan nilainya tadi ada masalah di bawah KKM. Di atas rata-rata ya, KKM ya. Nggak apa-apa. Yang penting tidak di bawah KKM. Itu aja. Apa sih, Bu? Iya, sama-sama. Ananda masih ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu tunggu. Waktu kita semakin tinggal sedikit ya. Ada yang terkendala, permasalahan nilai dan segala macam, silakan ditanyakan. Nggak ada lagi Ananda, pas? Oke, baiklah. Ibu tutup ya. Nggak apa-apa ya Ananda, Ibu tutup aja. Nggak ada lagi ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan susulan, silahkan nanti ditanyakan melalui grup WA yang telah Ibu buat. Anda boleh bertanya di sana, insya Allah akan Ibu jawab bersama dengan tim yang ada. Jika Ibu tidak bisa menjawabnya, mungkin tim yang lain juga akan menjawabnya. Nah, terkait dengan nilai Ananda, itu silakan besok Ananda kumpulkan rapor Ananda ke guru BK Ananda masing-masing, pembinanya siapa. Ibu ingatkan untuk
DI sama lukis itu sama Ibu. Silakan dikumpulkan sama Ibu besok rapor semester 1 sampai 5. Dengan catatan nilainya sudah tidak ada yang bermasalah. Dah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin yang tidak bisa melihat atau tidak bisa join dengan kita, bisa dilihat nanti di YouTube BK ya. Silakan nanti dilihat rinciannya, dan jika ada yang mau ditanyakan juga bisa menghubungi Ibu atau melalui grup WA kita. Nah, terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.